Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Firmansyah dengan NIM 1462175. Di sini saya akan mendemonstrasikan program yang mengimplementasikan beberapa metode. Yang pertama, saya menggunakan metode Scratch PSO atau Particle Swarm Optimization. Yang pertama, mengimplementasikan algoritma PSO di Python. Kita membuat seperti ini, lalu membuat kelas partikel seperti ini. Ketika partikel ini dimulai secara otomatis, kita mengurutkan dua posisi terbatas dalam kisaran 50, kurang dari 50 hingga lebih dari 50. Lalu kelas search space adalah entitas yang mengontrol rutinitas algoritma. Dalam implementasi ini bertanggung jawab untuk menjaga semua partikel, mengidentifikasi dan menetapkan nilai posisi terbaik individu dari semua partikel, mengelola kriteria kesalahan target, menghitung nilai global terbaik, dan menetapkan posisi global terbaik. Lalu main loop. Mula-mula dimulai search space dengan target 1. Target ini mempresentasikan target pada nilai fitness, artinya target adalah f (x, y) sama dengan 1. Algoritma kemudian akan mencari nilai x dan y yang memberikan hasil sama dengan 1 seperti yang ditunjukkan sebelumnya pada bentuk fungsi yang ingin kita cari minimum. Misal kita iterasi, kita tulis 10, lalu target errornya 5, lalu jumlah partikel 4. Kita tunggu, lalu akan muncul grafik seperti ini. Lalu yang kedua, menggunakan metode genetik algoritma. Langkah pertama, membuat populasi string acak. Kita bisa menggunakan nilai boolean true dan false, nilai string 0 dan 1, atau nilai integer 0 dan 1. Dalam hal ini kita akan menggunakan nilai integer. Selanjutnya kita dapat menghitung lebih dari jumlah iterasi algoritma. Dalam hal ini dikendalikan oleh hyperparameter bernama n_iter. Langkah pertama dalam iterasi algoritma adalah mengevaluasi semua kandidat solusi. Selection. Kita dapat memanggil fungsi ini satu kali untuk setiap posisi dalam populasi untuk membuat daftar orang tua. Kita juga membutuhkan sebuah fungsi untuk melakukan mutasi. Prosedur ini hanya membalik bit dengan probabilitas rendah yang dikendalikan oleh hiperparameter smooth. Kita kemudian dapat mengulang daftar orang tua dan membuat daftar anak untuk menggunakan sebagai generasi berikutnya, memanggil fungsi crossover dan mutasi sesuai kebutuhan. Implementasi fungsi genetik algoritma untuk permasalahan fungsi one-make. Pertama, objective function def one-make. Pencarian akan berjalan selama 100 iterasi dan kita akan menggunakan 20 bit dalam solusi kandidat yang berarti fitness optimal adalah min 20,0. Pencarian kemudian dapat dipanggil dan hasil terbaik dilaporkan. Hasilnya seperti ini. Implementasi fungsi genetik algoritma untuk permasalahan optimasi fungsi kontinu. Permasalahan real lebih cenderung ingin mengoptimalkan fungsi kontinu. Lalu kita salahkan. Akhirnya kita perlu mendekode bitstring ke angka sebelum mengevaluasi masing-masing dengan fungsi tujuan. Kita dapat mencapai ini dengan terlebih dahulu mengkode setiap substring ke bilangan bulat, kemudian menskalakan bilangan bulat ke kisaran yang diinginkan. Ini akan memberikan vektor nilai dalam rentang yang kemudian dapat diberikan ke fungsi tujuan untuk evaluasi.
Kemudian kita dapat memanggil ini di awal loop algoritma untuk memecahkan kode populasi, kemudian mengevaluasi versi populasi yang dikodekan. Menjalankan contoh dan melaporkan hasil dekode terbaik di sepanjang jalan dan solusi dekode terbaik di akhir proses. Dalam kasus ini kita dapat melihat bahwa algoritma menemukan input yang sangat dekat dengan f 0.0,0.0 sama dengan 0.0 seperti ini. Lalu metode ketiga yaitu Ant Colony Optimization atau ACO. Yang pertama import seperti biasa import library, lalu kita masukkan dataset yaitu situs list di sini. Mendefinisikan kelas ACO. Metode ini kita memberikan fungsi ini daftar kota-kota yang tersisa dan itu memilih satu untuk tujuan smooth berikutnya dengan peluang pemilihan setiap kota. Metode getDistance mengembalikan jarak Euclidean antara dua kota. Ini. Lalu menu utama. Nama kota dan jarak dari file situs list.txt di directory proyek. Ini membaca dataset tadi. Lalu hasil grafik seperti ini. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.